Halo semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Firdaus Indra Ridani dari kelas PAI 4E akan membahas sebuah materi yang berjudul Damaikan Negeri dengan Toleransi. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi berarti tasamuh. Dalam bahasa berarti toleransi yaitu tenggang rasa. Dalam istilah, toleransi berarti sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Jika kita memperhatikan salah satu unsur bangunan, misalnya tembok, maka tembok itu terdiri dari beberapa bagian. Ada batu bata, besi, semen, dan pasir. Jika masing-masing bagian itu berdiri sendiri, tanpa ada persatuan dan keterkaitan, maka tidak akan mempunyai kekuatan. Setelah bagian-bagian itu dibersatukan, dicampur dengan air, dan disusun rapi, maka ia menjadi satu bangunan yang kokoh. Ini semua menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apabila umat Islam tidak bersatu, maka kekuatan Islam akan lemah dan mudah goyah. Hal ini semakin parah jika umat Islam bersikap intoleransi, saling bermusuhan, dan saling bertengkar. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal. Yang pertama, toleransi antar sesama Muslim dan toleransi kepada non-Muslim. Toleransi antar sesama Muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya perbedaan pendapat mengenai sholat tarawih, jumlah rakaat sholat tarawih. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sebagian juga ada yang melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Nah, kedua pendapat ini harus kita hargai dan harus kita hormati, karena masing-masing memiliki dasarnya masing-masing. Perbedaan dalam tubuh agama Islam masih bisa ditoleransi apabila terjadi dalam masalah furu'iyah atau cabang, seperti jumlah rakaat tarawih, doa kunut, dan lain-lain. Namun kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul dalam Islam, misalnya kitab suci Al-Quran, kiblat, dan Nabi. Ada orang mengaku Islam, tetapi kiblat sholatnya bukan di Ka'bah. Kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus menolaknya pendapat seperti ini. Namun tidak boleh berbuat anarkis atau menghakimi sendiri dengan tindak kekerasan. Adapun yang dimaksud toleransi kepada non-Muslim, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi antar umat beragama, baik ketika beliau di Mekah maupun di Madinah. Suatu ketika, orang-orang kafir Mekah menawarkan toleransi kepada Rasulullah, yaitu dikisahkan pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Selanjutnya, ada sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita bisa diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Berdasarkan ketakwaan, kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia, agar mampu memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Oleh karena itu, kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelekkan ajaran agama lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Yang keenam, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedelapan, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Dan yang terakhir, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Selanjutnya, ada toleransi dan kedamaian negeri. Toleransi antara umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui masih ada kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan Islam. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan di antara sesama warga negara. Apabila ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka kita harus menolaknya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat anarki atau berbuat aniaya, kerusakan, dan lain-lain. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik, dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yang menjadi kunci keberhasilan dakwah beliau, yaitu berakhlak mulia kepada semua orang. Dakwah kepada orang yang bukan Islam juga harus dengan cara damai. Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa salah seorang sahabat Ansar mempunyai 2 anak yang beragama Nasrani. Sahabat tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam? Rasulullah SAW menjawab dengan mengutip ayat Al-Quran dan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Telah nyata perbedaan antara yang hak dan batil. Indonesia sebagai negara yang dengan penduduk Muslim terbesar di dunia telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di samping hak beragama, kita juga punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati umat agama lain. Mungkin itu saja.
kita dapat menyimpulkan yang pertama yaitu toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai perbedaan antar sesama manusia. Yang kedua, toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antar umat seagama dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang keempat, perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Yang kelima, toleransi kepada golongan non-muslim hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan saja. Tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah maupun ibadah. Yang keenam, ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Yang ketujuh, dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Yang terakhir, kedelapan, sikap toleransi harus diterapkan dalam hubungannya dengan sesama muslim maupun non-muslim, sehingga dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.